mengenai sesi 4 A2 ini berbicara mengenai chapter 17 ya, part 1. Chapter 17 itu mengenai investment. Di sini ada 4 learning objectives ya yang akan dicapai. Tapi yang bagian saya nanti yang hanya di nomor 1 gitu ya. Karena nanti part 2 chapter 17 itu di pertemuan atau sesi kelima ya dengan dosen berikutnya. Jadi di chapter ini saya hanya berkewajiban menyampaikan materi mengenai debt investment. Jadi ini adalah preview dari chapter 17. Ada investment ya secara garis besar, debt investment, equity investment, dan ada reporting issues. Ini teknis saja ya, meskipun tulisannya DEBT ya, itu dibacanya debt ya, debt investment. Oke, kita langsung masuk saja gitu ya. Mungkin di awal saya perlu kasih penekanan ya di sini. Investasi itu memang dibagi secara garis besar kedua ya, investasi dalam bentuk debt dan investasi dalam bentuk equity. Jadi kalau disebut debt investment berarti kalian sudah mulai uh, mulai merujuk kepada investasi dalam bentuk bonds gitu ya, investasi dalam bentuk notes payable karena dia melakukan investasi dengan membeli bonds yang diterbitkan oleh investi gitu ya. Beda halnya dengan equity investment. Kalau equity investment berarti investasi-investasi yang dilakukan dengan cara melakukan pembelian saham ya, apakah saham preferred, apakah saham ordinary atau common stock gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, kalian boleh catat di buku catatan kalian ya, di chapter 17 itu fokusnya, mindsetnya, cara pandangnya sekarang adalah sudah berubah menjadi sisi investor ya, sisi investor, sisi perusahaan atau pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, kelebihan kas, kelebihan dana jangka panjang misalnya gitu sehingga mereka bisa melakukan investasi ya. Berbeda dengan chapter 15. Kalau chapter 15 itu konteksnya adalah perusahaan yang membutuhkan dana ya. Kalau chapter 15 kemarin itu dari sisi perusahaan yang membutuhkan dana atau investi gitu ya. Kalau sekarang ingat kita dari sisi investornya, pihak atau perusahaan yang memiliki kelebihan dana sehingga bisa investasi dalam bentuk debt maupun equity. Kemudian secara akuntansi ya ada untuk bisa mengklasifikasikan financial assets itu ada nanti, oh ya ini dulu, financial asset itu akuntansinya nanti ada sendiri gitu ya. Tapi secara garis besar financial assets itu terbagi dua, yang tadi ya debt investment sama equity investment. Tujuannya apa? Melakukan investasi. Salah satunya adalah memperoleh return ya, imbal hasil. Imbal hasilnya apa kalau melakukan debt investment? Interest ya, bunga. Kemarin juga sudah disinggung ya di chapter 16 ya. Ketika menghitung EPS kan pembilangnya berupa interest gitu ya. Kalau misalnya si equity investment apa imbal hasilnya? Dividen gitu ya. Oke. Jadi sudah tergambar ya debt investment salah satu returnnya adalah si debt investment, returnnya dalam bentuk interest atau bunga, equity investment, returnnya dalam bentuk dividen maupun nanti capital gain ya, dari selisih harga beli dengan harga jual seperti itu. Oke. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi ya untuk mengklasifikasi dan melakukan pengukuran untuk financial assets yang dua tadi ya. Tapi sekali lagi di sesi saya hanya fokus debt investment ya. Equity investment nanti di dosen berikutnya. Oke.
Untuk ujian, tentu saya akan keluarkan sampai debt investment. Ya, kalau Pak Pri nanti berarti buat yang equity investment dengan cash flow. Yang di saya mengeluarkan soal chapter 15, 16, dan 17. Ya, kisi-kisi sudah saya berikan di setiap pertemuan, jadi disimak saja recordingnya apa. Di setiap sesi saya selalu kasih tahu di chapter ini saya akan tanya apa di ujian, gitu ya. Oke. Eh, ya beruntung bagi buat yang mencatat secara detail ya, jadi sudah tahu kisi-kisi jelasnya apa. Oke. Untuk debt ini, tolong dicatat juga. Debt investment itu nanti ada 3 klasifikasinya. Ya, yang pertama, held for collection. Yang kedua, held for collection and selling. Ketiga, trading. Ya, tulisannya itu ada semua di PPT. 3 klasifikasi dari debt investment itu adalah held for collection, held for collection and selling, atau nama lainnya itu AFS ya, available for sale. Yang ketiga adalah trading. Held for collection itu maksudnya apa? Berarti investasi dilakukan memang diniatkan untuk menghold, memegang ya, menyimpan hingga dia jatuh tempo ya, sampai ke maturity date-nya. Held for collection. Jadi held for collection itu adalah investasi yang dilakukan yang memang diniatkan, ditujukan untuk di hold hingga dia mature, hingga dia jatuh tempo. Ya, hingga dia maturity date-nya sampai. Nah, ketika perusahaan mengklasifikasikan itu sebagai held for collection, maka nanti seluruh measurement-nya itu menggunakan amortized cost. Ya. Cost yang diamortisasi di setiap periodenya. Nanti seperti apa detailnya? Sabar, ada di slide berikutnya ya. Ini saya perlu sampaikan dulu teori, konsep maupun standarnya gitu ya. Dari teori akuntansi turun ke konsep, turun lagi ke standar ya. Ini udah bahasa standar. Standar akuntansi mengatur seperti ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan investasi yang held for collection gitu and selling. Held for collection and selling nanti disingkatnya itu HFCS ya. Atau tadi nama lainnya adalah available for sale, HFS. Kalau dia HFCS berarti investasinya itu memang eh, dia beli sih investasi dalam bentuk bonds gitu, tapi dia sudah ada niat di awal gitu ya, bahwa satu waktu nanti dijual sebelum maturity date-nya gitu ya. Jadi intentionnya, niatnya di awal tuh sudah clear. Dia beli investasi dalam bentuk bonds, tapi begitu nanti ada perubahan harga kah, harganya naik lebih menarik gitu, dia jual gitu ya, beli jual lagi ya. Itu berarti held for collection and selling. Jadi sifatnya kayak lebih fleksibel gitu ya. Nah, kalau dia HFCS, maka nanti measurement-nya fair value. Ya, jadi perusahaan itu tahu persis dong dia investasinya mau klasifikasikan itu sebagai apa gitu ya. Dan dia akan mencatat itu secara konsisten di pembukuannya. Begitu juga dengan trading. Trading itu lebih liquid lagi pasarnya ya, lebih aktif jual belinya. Beda dengan si held for collection tadi. Kalau yang held for collection yang nomor 1 tadi itu tuh jangka panjang, gitu ya. Pasarnya tuh tidak aktif. Jadi karena kan tadi ya dia itu memang beli investasi dalam bentuk bonds, tapi memang untuk disimpan hingga maturity date-nya. Kalau HFCS tadi dia beli, tapi sewaktu-waktu bisa dijual, gitu ya. Nah, kalau trading ini lebih liar lagi gitu ya, lebih aktif lagi jual belinya. Bisa belinya hari ini, besok udah dijual lagi gitu ya. Besok beli lagi, jual lagi. Bisa juga di hari yang sama. Kalau dia trading, measurement-nya nanti menggunakan fair value ya. Oke, yang equity saya skip ya, nanti itu bagian dosen selanjutnya. Nah, kalau dia debt investment, pasti
tidak lepas dari dua hal ini ya. Jadi tolong ini juga dicatat banget. Ketika ada investasi dalam bentuk utang, pasti di sertifikatnya itu ya akan ada informasi mengenai prinsipal. Prinsipal itu maksudnya apa, Mbak? Prinsipal itu maksudnya nilai pokoknya, nilai prinsipalnya, nilai pokoknya. Nama lainnya lagi nilai nominalnya. Ya. Jadi principal value sama seperti nominal value sama dengan eh, nilai pokok. Nilai pokok dari debt investmentnya berapa. Baru nanti ada interest yang diterima oleh investor. Ya. Jadi di sini Anda semua itu tidak boleh lagi menyebutnya itu sebagai interest expense, tapi sudah interest revenue nanti. Kenapa, Mbak? Ya iya, sekarang ini di chapter 17 kita fokusnya ada di sisi investor loh. Investor yang melakukan investment yang nantinya dia dapat income berupa interest revenue gitu ya. Pihak satunya, pihak lawannya berarti pihak yang menerbitkan bonds kan, pihak yang jual bonds, pihak yang sedang berutang gitu ya, sehingga di sana disebutnya itu interest expense. Ya, berarti kalian di pikiran Anda semua itu sudah harus terbangun itu ya. Ada dua sisi ya sebenarnya, sisi issuer sama sisi investor. Ya, kita sekarang di sisi investor. Sisi orang kaya, tanda kutip seperti itu, pihak yang kaya, perusahaan yang kaya, yang dia punya kelebihan dana, jadi bisa investasi ke perusahaan lain, gitu ya. Oke, ini tadi sudah ya. Ini 1, 2, 3 tadi sudah saya jelaskan apa artinya. Measurement-nya juga sebenarnya sudah ya. Yang ini ada 3 kan kategorinya. Valuation-nya juga tadi sudah. Terus di sini yang perlu kalian catat juga adalah mengenai UGL-nya ya, atau nanti kalau di buku itu bahasanya UHGL juga bisa ya, unrealized gain or losses. Kalau UHGL itu berarti unrealized holding gain and losses ya, atau or losses. Unrealized holding gain or losses ya, gain or losses. Nah, kalau dia held for collection, secara standar akuntansi itu tidak pernah mengakui yang namanya unrealized gains or losses di akhir periode. Tolong sambil dicatat di bukunya masing-masing. Karena nanti ini semua diterapkan pada saat kita membahas soal gitu ya. Kalau ini tidak paham, ya membahas soalnya tidak bisa gitu ya, tidak ngeh. Karena di depan sudah diberikan semua ya, turunan dari teori, konsep, dan standar akuntansinya seperti apa. Ya. Mbak, kenapa dia tidak pernah mengakui unrealized gains or losses? Iya, karena tadi secara konsep, helpful collection itu investasi yang memang ditujukan untuk di hold hingga dia jatuh tempo, hingga dia sampai ke maturity date-nya. Maka tidak pernah ada penyesuaian di akhir tahun untuk mengecas ya fair value dengan amortized cost-nya. Itu ya prinsipnya. Makanya tidak pernah dikenal ada unrealized gain or losses untuk investasi yang held for collection. Tapi kalau dia kategorinya adalah held for collection and selling atau HFCS, maka di setiap akhir periode 31 Desember gitu ya, itu harus melakukan penyesuaian, membuat ayat jurnal penyesuaian untuk perbedaan ya amortized cost dengan fair value-nya. Makanya nanti muncul UHGL equity ya untuk si HFCS. Kenapa? Karena kan kalau held for collection and selling itu tadi prinsipnya dia memang beli sih investasi dalam bentuk bonds, tapi dia juga sudah punya niat untuk jual itu di tengah-tengah gitu ya, sebelum jatuh temponya tiba. Nah, kalau ada keuntungan atau kerugian terkait transaksi itu, nanti jatuhnya ke other comprehensive income, gitu ya. Other comprehensive income, terus nanti dia nama ayat jurnalnya itu UHGL equity. Ya. Oke,
Yang berikutnya, terakhir, kategori trading securities. Kalau dia trading securities, karena tadi secara prinsip jual belinya itu sangat aktif gitu ya, maka dia akan ada juga ayat jurnal penyesuaian di setiap akhir periode, tapi yang membedakan dia dari HFCS adalah dia itu bagian dari net income ya, karena tadi eh, dianggap begitu aktif ya jual belinya sehingga bisa dianggap kayak ya day to day operasional bisnisnya gitu ya, sehingga bisa masuk ke net income langsung gitu ya. Makanya nanti ketika ada perbedaan amortized cost dengan fair value, dia akan masuk ke ayat jurnal yang namanya UHGL income ya, jadi beda. Kalau HFCS tadi UHGL equity, kalau yang trading securities UHGL income ya. Jadi tolong dibedakan. Soalnya nanti pas ujian saya akan tanyakan tiga-tiganya ya, ayat jurnal untuk Health for Collection, ayat jurnal untuk AFCS, dan ayat jurnal untuk Trading Securities ya. Saya tanyakan tiga-tiganya untuk memastikan Anda semua paham tidak nih kategori tiga ini dan perbedaan ayat jurnalnya. Gitu ya. Karena ini termasuk topik yang sangat sering ditemui di lapangan gitu ya. Jadi kalau nanti Anda semua melamar pekerjaan ke perusahaan gitu ya, ke Big Four, kantor akuntan publik gitu ya, yang gajinya juga besar gitu ya, ke konsultan kayak konsultan perusahaan, yaitu pasti ditanya ya yang seperti ini, gitu. Apakah diwawancara atau di ujian masuknya gitu, tes masuknya, tes substansi. Ya, saya bisa tahu karena eh, mahasiswa-mahasiswa terdahulu mengatakan demikian gitu ya. Berguna kalian belajar konsep masuk kantor akuntan publik, konsultan, bagian finance yang seringkali digabung dengan accounting, mesti paham. Ya, apalagi akuntansi untuk company gitu ya. Ya, ditanya. Oke, sekarang kita masuk ke ilustrasi contoh soal ya. Oke, ilustrasi ini tolong diperhatikan karena saya tidak sekedar membaca loh, saya menjelaskan slide ini gitu ya. Robinson itu nanti membeli 100.000 euro bonds ya, investasi dalam bentuk bonds. 8%, terus ada angka 92278, ada angka juga 10%, terus ada informasi Juli 1 Januari 1. Ini satu ilustrasi tapi informasinya sudah kaya sekali gitu ya, sudah rich. Yang 100.000 itu kalian catat, 100.000 itu adalah principal value-nya ya. Yang 100.000 euro adalah principal value atau tadi nama lainnya nominal value atau bahasa Indonesianya nilai pokoknya. Nilai pokok investasi dalam bondsnya adalah 100.000. Kalau yang 8% itu kupon rate ya. Jadi kalau ada informasi yang melekat pada bonds itu otomatis adalah kupon rate-nya. Jadi 8% itu kupon rate. Ya, suku bunga yang tercatat di sertifikat investasinya. Kemudian terbitnya 1 Januari 2019. At discount yang 92.278 itu namanya selling price-nya, harga jualnya. Nama lainnya lagi itu present value-nya, ya, nilai sekarangnya. Oke. Mature-nya 1 Januari 2024. Berarti nanti periodenya atau masa masa berlaku investasinya itu 5 tahun ya, dari 2019 sampai 2024. 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 23 ya. 24-nya nggak dihitung ya karena masih 1 Januari. Nah, terus ada yield 10%. Nama lain dari yield itu adalah market rate ya. Yield 10%,
Yield itu nama lainnya market rate. Jadi nanti kalau misalnya di soal atau saya sebutkan yield atau market rate atau nanti effective interest rate itu sama saja gitu ya. Itu semuanya merujuk pada suku bunga yang berlaku di pasar ya. Yield, market rate, effective interest rate itu sama semua. Nah, kalau ada ilustrasi seperti ini, terus diminta buatlah ayat jurnal untuk mencatat investasi tersebut. Ingat, sekarang kita fokusnya ada di chapter 17 yang konteksnya adalah dari sisi investor ya. Kalau investor beli, ya udah ayat jurnalnya DI pada cash 92,278. Ini kita masih di kategori 1 ya, teman-teman semua. Kita masih ada di kategori 1 held for collection ya. Nanti semuanya akan diajarin gimana kalau dia HFCS, gimana kalau dia trading. Silakan dicatat dulu di buku kalian ayat jurnal ini. Ya karena pasti akan keluar di ujian gitu ya. Tidak mungkin saya tidak bertanya ayat jurnal untuk mencatat pembelian, tidak mungkin. Pasti saya tanya ayat jurnal untuk mencatat investasi. Dan investment pada cash. Di sini pada saat mencatat investasi, tolong menggunakan selling price-nya, menggunakan present value-nya gitu ya. Jangan pernah pakai prinsipalnya, itu salah total. Kalau kalian tulis 100.000 itu salah. Ya. Nilainya adalah 92,278. Oke, ya, mohon maaf batuknya mengganggu recordingnya ya. Oke. Agak repot kalau mute. Mute. Susah. Oke, berikutnya. Karena tadi ada perbedaan antara principal value dengan selling price ya. Nih, beda kan? Prinsipalnya 100.000, selling price-nya 92. Maka selisihnya itu harus diamortisasi selama masa hidup bonusnya, selama masa hidup investasi bonusnya. Ya, jadi tabel ini saya yakin Anda semua sudah pernah dapat ya waktu DDA 2. Ya, tabel ini tolong dikuasai ya. Karena pasti saya akan minta juga di ujian gitu ya, membuat tabel amortisasi. Apakah kalian capture atau uh, kasih catatan di bukunya gitu ya, tabel amortisasi. Karena saya akan tanyakan di ujian gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabelnya gitu ya. Di kolom pertama pasti itu kolom date-nya, tanggal-tanggalnya. Gimana Mbak cara buat tanggalnya? Karena nggak boleh sembarangan juga ya, tidak boleh sembarangan juga. Untuk kolom date, itu wajib kalian isi dari tanggal dia pertama kali dibeli, ya 1 Januari. Ya kan? Nih, 1 Januari. Terus dilanjut dengan tanggal dia terima bunga. Ya, ini konteksnya investor ya, maka dia nanti terima bunga tiap 1 Januari sama 1 Juli. Ada di soal. Karena setahun 2 kali, maka istilahnya kalian masih ingat ya, semi annually ya. Semi annually. Nah, makanya disusul 1 Juli, 1 Januari lagi, 1 Juli. Ya, itu tanggal-tanggal nanti dia terima eh, bunga. Udah, sampai bawah berhenti di 1 Januari 24. Kenapa? Iya, karena mature-nya di situ gitu ya. Jatuh temponya di situ. Nah, clear ya untuk kolom date. Sekarang kolom cash receipt. Kalau kolom cash receipt itu isinya pasti sama semua ya. Jadi jangan diubah-ubah. Itu fix semua. Itu kayak returnnya dia loh. Interest cash yang akan dia terima gitu ya. Dalam bentuk bunga tentunya. Nah, cara mengisinya rumusnya sebenarnya sudah dikasih di bawah ya. Tapi itu dalam bentuk angka. Kalau dibahasakan, rumus untuk menghitung cash receipt-nya adalah principal value dikali coupon rate dikali sama periode semi annually-nya. Kalau semi annually ya 6/12 ya.
Karena kan kalau setahun kan 12 bulan gitu ya. Kalau 12 bulan itu dipecah jadi 2 periode, maka satu periodenya 6 bulan kan ya, 6 bulan, 6 bulan. Ya. Oke, jadi untuk mengisi cash receipt ada 3 yang dikalikan. Principal value dikali coupon rate dikali periode terima bunganya. Ya, semi annually, maka di sini 6/12. Dapat tuh semua ke bawah. 4.000 semuanya. Ya. Kemudian untuk mengisi kolom interest revenue, ini pasti selalu berbeda ya angkanya. Rumusnya itu adalah uh, bond bonds carrying amount dikali market rate dikali periode semi annualnya. Ya, untuk interest revenue ada 3 yang dikalikan, bonds carrying amount dikali market rate dikali periodnya. Kalau disalinnya berarti semi annually ya, yang 6/12. Oke, kalau kolom berikutnya amortisasi ya, discount amortization. Mbak, kalau tahu dia diskon. Pertama, tadi memang dikasih tahu di soal ya, dia at discount. Ya, kalaupun soal tidak kasih tahu dia diskon atau premium, pasti kalian bisa dong eh, apa tuh identifikasi dia ya. Kalau di bawah prinsipal berarti itu diskon ya. Nih, prinsipalnya 100, payingnya cukup 92, diskon kan? Nih, kebalikannya ya, kalau nanti dia premium berarti eh, eh, prinsipalnya 100 tapi selling price-nya misalnya 105 gitu ya. Oke, clear lah itu saya kira. Sudah pernah dapat kok ya. Jadi kalau di bawah prinsipal fix dia adalah diskon. Oke. Terus yang perlu kalian perhatikan di tabel ini adalah karena dia diskon ya, bonus carrying amount awalnya itu 92 gitu ya. Oh ya, tadi sampai sini ya lupa saya. Kalau amortization, kolom amortization itu cara mengisinya cukup selisih positif ya dari cash receipt dengan interest revenue. Tinggal dikurangkan aja. 4.614 kurang 4.000 dapat. Kalau ini berarti 4.677 dikurang 4.677. Itu semua sampai bawah. Ya. Terus untuk kolom terakhir ini menarik gitu ya. Bonus carrying amount yang dicatat itu pertama kali yang tadi 92.278. Karena dia diskon, maka amortisasinya harus selalu ditambahkan gitu ya. Harus selalu ditambahkan ke bonus carrying amount-nya. Jadi nanti bonds-nya itu, investasi di bonds-nya itu akan kembali lagi ke nilai prinsipalnya gitu ya. Jadi sekali lagi, karena ini kasusnya diskon, maka untuk mencari kolom bonds carrying amount itu harus senantiasa ditambahkan dengan amortisasinya. Tujuannya apa? Supaya secara pencatatan itu back to 100.000 lagi gitu ya. Karena tadi selling price-nya 92, bonus carry amount-nya cuma bonus carry amount-nya 92, tapi prinsipalnya 100.000. Sabar, nanti untuk kasus yang premium ada juga kok. Kita selesaikan dulu yang ini ya, yang tabel amortisasi diskon. Ya, silakan sambil diresapi dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan sampai sini. Jadi nanti di luar Zoom, tolong latihan ini ya, latihan membuat tabel ini. Kalian ulangi gitu di buku catatan sampai benar gitu ya. Maksudnya jangan dilihat dulu, dikerjakan dulu sendiri, terus dicek kejawaban ini. Sebab kalau tidak latihan ya kagok nanti pas ujian gitu ya. Mana waktunya cuma 2 jam, soalnya ada beberapa gitu ya. Dari berapa chapter nanti ada 4 chapter ya, 4 chapter lumayan lah. 4 atau 5 chapter. Oke, sekarang setelah tabelnya tadi jadi,
Yang berikutnya pasti saya akan tanya ayat jurnal untuk mencatat penerimaan bunga pertama. Ya, ini ayat jurnalnya. Silakan dicatat juga di buku catatannya. Mbak, kenapa ayat jurnalnya seperti itu? Dari mana angkanya? Oh, oke. Tadi kan soalnya adalah membuat ayat jurnal menerima bunga ya. Kalau dibilang menerima bunga berarti itu otomatis sekaligus sama pencatatan amortisasinya ya. Itu sepaket. Karena tadi dari tabel itu angkanya sudah given semuanya. Karena kita investor, maka kita terima cash di debit tuh 4.000 cash receipt 4.000. Terus kenapa muncul DI, Mbak, di debit? Ya, DI itu muncul di debit karena diamortisasi ya nilai investasinya. Ingat yang saya bilang tadi, karena ini kasusnya diskon, maka amortisasinya harus selalu ditambah. Makanya DI-nya ada di debit ya. Karena nanti DI-nya terus di debit selama berapa periode, nanti kan kembali lagi ya nilainya ke principal value yang tadi 100.000 ya. Nah, 614 tuh diambil dari sini, kan, dari tabel. Lalu ditutup ke interest revenue. Ya. Dijumlahkan, dapatlah interest revenue totalnya 4614. Ya, silakan dicatat. Kalau Anda semua mencatat di buku tuh bagus ya, karena nanti kita bisa bandingkan sekaligus dengan yang premium gimana ayat jurnalnya. Ya, ya kalau saya dulu kuliah seperti itu ya, punya ringkasan sendiri untuk ayat jurnal. Kalau dia diskon seperti apa, premium seperti apa, kalau Edpar seperti apa. Edpar cukup jarang sih, makanya nanti cukup diskon sama premium saja. Ya. Dua-duanya ya saya keluarkan pas ujian, apakah tipe A-nya diskon, tipe B-nya premium gitu ya, setara jadinya. Tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih susah. Ya. Hari ujian sepakat dengan koordinator juga nanti semua harinya sama, jamnya sama gitu ya. Jadi tidak ada kelas yang lebih dulu ujian, terus kelas lain dapat bocoran itu tidak ada lagi ya. Untuk AK2. Kalau kemarin AK1 agak agak kacau ya. Jadwalnya beda, jamnya beda. Kalau nanti ini disamakan semua jadwalnya untuk AK2. Kuis juga seperti itu. Oke, sekarang apa ayat jurnal untuk menyesuaikan bunga dan amortisasi di akhir tahun ya. Perlu dong. Ingat ya waktu di chapter 3 DDA 1 kalian sudah mulai belajar namanya ayat jurnal penyesuaian ya. Itu ke bawah terus sampai sini. Kalau tadi kan di tabel angka terakhirnya itu 1 Juli ya. Tapi harus sudah aware ya bahwa setiap 31 Desember bikin penyesuaian ya. Nah, ayat jurnalnya ini karena dia masih ayat jurnal penyesuaian, maka yang di debit itu bukan cash seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan memang tanggalnya dia terima bunga toh 1 Juli. Kalau 31 Desember kan dia accrued saja gitu ya, mencatat interest receivable, debt investment, interest revenue. Nah, angkanya ambil dari kolom berikutnya ya, baris berikutnya, sorry, dari baris berikutnya yang ada di tabel. Kenapa, Mbak? Oh, iya dong, logikanya kan 1 Juli itu udah dibereskan. Ya, 1 Juli itu sudah dilunasi. Perusahaan ini, investor ini sudah dapat interestnya. Yang belum kan angka yang di depannya gitu ya. Yang ini masih diterimanya besoknya gitu ya, 1 Januari. Berarti nanti pas 1 Januari dia akan catat hmm, dapat cash ya. Oke, ini dicatat dulu ayat jurnal penyesuaian untuk eh, penerimaan bunga dan amortisasi. Oke. Kalau ini hanya penyajian saja ya,
di income statement dan statement of financial position, bahwasanya posisi dari DI itu ada di long term investment, terus ada interest receivable tadi ya yang dari ayat jurnal nih. Terus Mbak 93537 itu dari mana? Dari tabel juga. Karena kan per akhir akhir 2019 ya. Itu lihat di tanda panah merah itu kan bonds carrying amount-nya 93537 ya. Terus tadi ada interest revenue ya. Dalam setahun 4614 tambah 4645. Yang dua ini loh, interest revenue yang dua ini. Karena kan itu sebenarnya masih di tahun yang sama gitu ya, 2019. Ya, ini untuk wawasan saja ya, untuk menyajikan ini tidak saya tanya ke Pak Sujian. Nah, tapi kalau yang ini akan saya tanya di ujian gitu ya. Soalnya ini sangat sering terjadi di praktik. Nah, sekarang asumsinya gini, si Robinson itu tadi kan di awal sudah beli ya, terus mungkin dia butuh uang dan seterusnya sehingga dia harus menjual investasinya di 1 November 2021. Nah, jadi sebelum mature dia terpaksa menjual, meskipun tadi tidak ada niat di awal ya, tidak ada niat di awal, tapi karena ada satu hal dia terpaksa menjual investasi jangka panjangnya di 1 November 2021 dengan harga 9934. Ya, kalau 9934 ini nyebutnya kurs ya, at kurs. 9934 itu berarti ya sama juga dengan 99,75 ya. Karena kan 34 itu 0,75 toh. 9934 berarti sama juga dengan 99,75. Plus nanti accrued interest ya. Accrued interest itu berarti bunga yang mestinya dia sudah dapat tapi belum gitu ya. Jadi ketika ada transaksi seperti ini, maka nanti bunganya itu juga diselesaikan semua gitu ya. Satu paket semuanya. Di eksekusi secara bersamaan. Diselesaikan secara bersamaan. Oke. Kalau dia melakukan penjualan investasi, maka amortisasinya diselesaikan dulu. Nih. Jadi amortisasinya diselesaikan, nanti bunganya diselesaikan, baru eh, penjualannya juga diselesaikan, gitu ya. Tapi dimulai dari amortisasi terlebih dahulu. Silakan dicatat ayat jurnal ini. Ya. Mbak, kenapa 522? Kenapa nggak 783? Gitu ya. Iya, karena kan di soal ini eh, investasinya itu dijual di 1 November. Ya. 1 November itu tidak ada tanggalnya di dalam tabel. Di dalam tabel itu cuma ada tanggal 1 Juli 21, 1 Januari 22. Jadi 1 Novembernya gimana Mbak cara mencarinya? Berarti kalian mesti hitung dari 1 Juli ke 1 November itu berapa bulan. Ya, dari 1 Juli ke 1 November berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober. Juli, Agustus, September, Oktober. 4 ya, 4 bulan. Makanya itu dikali 4/6. Jadi kalau yang 783 itu angka full untuk 6 bulan. Karena ini karena ini investasinya dijual di 1 November, berarti amortisasinya yang berjalan adalah 1 Juli ke 1 November, cuma 4 bulan ya, 4/6 kali 783. Berarti bonds carrying amount-nya gimana carinya? Berarti bonds carrying amount-nya nanti cara carinya ya 95671 tuh, angka terakhir ya. Nih. Ditambah sama 522. Ya, berarti nanti tidak boleh pakai bonus carrying amount yang 96454 ini. Karena secara tabel, angka bonus carrying amount yang 96454 ini adalah per tanggal 1 Januari 22. Ya. Sementara yang mau kita cari nanti di 1 Novembernya. Maka caranya tadi seperti itu ya. Ya, nanti dulu deh. Ini dulu dicatat. Amortisasi diskon DI pada interest revenue 522.
Logikanya tadi ya sudah, karena ini si kasusnya diskon, maka amortisasi untuk investasinya harus selalu di debit. Karena tadi harus nambah-nambah terus supaya bisa balik ke 100.000. Ya. Nah, ini baru masuk ke perhitungannya. Selling price of bonds-nya dari mana Mbak dapat 99.750? Itu dari tadi yang 99,3/4 kali principal value-nya 100.000. Ya, 9975. Oke. Itu kurs ya. Kalau kurs berarti kalau Anda semua harus ingat yang DDA2 waktu itu. Kurs itu artinya dalam percentage ya. Jadi 99,75 dikali 100.000. Ya, dibagi 100%. Oke. Terus book value-nya yang tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Book value dari atau bonds carrying amount dari bond investasinya di 1 November itu yang 95.671 tambah 522 dapatnya 96.193 ya. Anda semua itu tidak boleh pakai yang ini bonds carrying amount yang 96.454 karena itu BCA untuk 1 Januari 22. Yang mau dicari itu adalah BCA bonds carrying amount di 1 November. Caranya adalah ini. Bonds carrying amount terakhir ya 95.671 ditambah 522. Ya. Nah, makanya seperti itu. Nah, sekarang mindset berikutnya adalah tetap berpegang tadi ya. Sekarang kita di sisi investor. Nilai investasi kita itu nilai tercatatnya cuma 96.193. Tapi pas dijual lagi ke pihak lain itu bisa dapat 99,75. Itu berarti untung kan, gain ya. Makanya di situ ditulisnya gain. Sekali lagi ini fokusnya dari sisi investor. Chapter ini fokusnya dari sisi investor. Nilai tercatat investasi cuma 96, tapi bisa dijual 99, berarti gain. Ayat jurnalnya jadinya seperti ini. Silakan sambil dipahami, dicatat ayat jurnalnya. Nah, jadi cash-nya di sini eh, digandeng ya cash dari penjualan bonds sama cash yang dia terima dari bunga. Eh, dari tabel kan jelas ya cash receipt-nya itu sebenarnya ini tadi ya. Cash receipt-nya lihat tuh tabel ya. Sebenarnya kan ada ya 4.000. Tapi karena dia dijualnya 4/6 maka cash receipt-nya dia ya 4/6-nya aja gitu ya. Makanya interest revenue-nya di situ 4/6 kali 4.000. Ya, interest revenue-nya segitu, maka yang 2667 juga ditambahkan ke akun cash ya. Mbak DI-nya dari mana kok segitu? Itu yang dari atas tadi. Kan sekarang dia posisinya jual toh, jual investasinya, makanya BCA-nya dihapus semua toh, dikurangkan semua ya. Eh, kalau tadi kan dia beli, 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 DI-nya ada di debit. Sekarang dia jual investasinya, makanya DI-nya ada di kredit. Sebesar nilai tercatatnya saat 1 November, yang ini. 96.193. Terus gain-nya sudah dapat ya tadi. 3557. Ya, kalau di sini berarti kalau cash dicari terakhir juga aman ya. Yang penting di kredit sudah dapat semua, tinggal nambahkan angkanya akan match, dapat cash. Oke, silakan dicatat dulu caranya, ayat jurnalnya, karena sekali lagi pasti ini saya tanyakan pas ujian. Saya sudah kasih tahu sejak jauh-jauh hari. Saya tidak paham lagi kalau Anda semua nanti tidak bisa mengerjakan soal ini gitu ya. Saya sudah menjelaskan sebisa saya gitu ya. Kakak-kakak tingkat kalian paham kok apa yang saya jelaskan gitu ya. Banyak yang lulus, pasti dibarengi sama belajar tentunya gitu ya, latihan mandiri. Dari tahun ke tahun bahannya sama kok dan dijelaskan juga sama ya. Oke,
Sebelum lanjut, saya ingin mundur dulu untuk mengonfirmasi pembahasan apa penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, gitu ya. Tolong nanti ada yang bisa jawab dong gitu ya. Kelas A dan B kemarin ada yang bisa jawab dan benar gitu. Semoga di kelas C juga ada gitu ya. Soalnya masih sama seperti ini. Tapi November 1 saya ganti jadi September 1 ya. Soalnya masih sama, tapi yang 1 November 2021 saya ganti jadi 1 September 2021. Price-nya juga sama, 99,34. Berarti diskon amortisasinya berapa angkanya? Ayat jurnalnya apa, sama angkanya berapa? Siapa yang mau coba? Ayo, silakan. Mbak Arfa, aku mau nyoba Oke, silakan. 261 bukan Mbak? Dapat dari, Dari 2/6 karena kan itu di Juli, berarti tadi kan di September ya Mbak. Jadi Juli oke. September, jadi 2/6 dikali 783 Mbak. Oke, benar ya. Jadi DI pada interest revenue 261. Dapatnya dari 783 dikali 2/6. 2 karena dari 1 Juli ke 1 September. Juli, Agustus. Ya, 2. Septembernya jangan dihitung karena baru 1 ya, tanggal 1. Oh iya Oke, Mbak. ini lolos. Berikutnya, kalau dia, eh, ini kan baru amortisasinya ya. Kalau misalnya jurnal ininya jadinya gimana? Coba dihitung-hitung dulu. Kalau tadi dia menjualnya di 1 September, ayat jurnalnya menjadi berapa angkanya gitu ya. Coba sambil dihitung dulu. Yang sudah dapat silakan speak up. Ada yang mau coba? Tidak perlu malu. Salah juga tidak dimarahi kan? Saya boleh deh Mbak, tapi saya belum selesai ngitungnya banget sih Mbak. Oh ya udah coba selesaikan dulu. Sebentar lagi kok itu. Sudah?
Sudah, Mbak. Oke, silakan. Jadi untuk cash-nya itu 101.083, terus interest Benar. nya itu 133, yaitu dapat dari 2/6 dikali 4.000. Oke, Untuk benar. untuk debt investment-nya itu tadi yang 261 ditambah 95671 dari carrying amount sebelumnya. Terus gain Oke. on sale-nya tinggal selisihnya yaitu 3818. Oke, benar ya. Oke, bagus. Ya, jadi saya ulangi, cashnya itu tadi 101.083, itu dapatnya dari 99.750 ditambah 1333 ya. Interest revenue-nya berarti 2/6 kali 4.000, 1333. Debt investment-nya 95.932, gain-nya 3818. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke kategori kedua. Sudah beranjak ke HFCS ya. Yang semua tadi kita bahas itu HFC ya, Helpful Collection. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, HFCS, Helpful Collection. Nama lainnya tadi apa? AFS ya, Available for Sale. Nah, kalau dia available for sale atau HFCS, setiap akhir periode wajib membuat ayat jurnal tambahan ya, ini yang tanda merah itu adjust ya, ada adjustment untuk menyesuaikan perbedaan nilai amortisasi, nilai amortized cost ya dengan fair value-nya. Apakah nanti untung atau rugi itu nama akunnya, untung ruginya nanti akan masuk ke other comprehensive income yang kalian waktu di AK1 AOC itu masuknya nanti di bagian equity ya. Nah, makanya nanti di akhir ayat jurnalnya itu UHGL-nya itu tanda hubung equity gitu ya. Das equity. UHGL unrealized holding gain or loss equity. Tadi konsepnya sudah saya jelaskan di depan ya, tidak perlu diulang lagi. Ini contoh soalnya, diperhatikan. Graph Corporation ya membeli investasi bond 100.000, 10%-nya tadi coupon rate, maturity date-nya dalam waktu 5 tahun ya, yang dimulai 1 Januari 2019, interest-nya nanti 2 kali setahun juga, semi-annually, Juli 1, Januari 1. Nah, ini masuknya premium ya. Untuk bonds-nya, selling price dari bonds-nya itu 108.111. Ya, ya berarti premiumnya selisihnya toh 108.11 dikurang 100.000 ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke contoh yang premium. Terus dikasih tahu juga effective interest rate 8%. Ini yang tadi saya bilang juga, effective interest rate itu sama juga dengan yield, sama juga dengan market rate. Ya. Oke. Jadi kalian sudah uh, mulai mencatat juga ya sebenarnya kalau kalau dia kupon rate lebih besar daripada market rate, maka dari sisi investor itu adalah premium ya. Kupon rate 10, market rate 8, maka dari sisi investor itu adalah premium ya. Ya, apa ya jurnalnya? Sama persis, DI pada cash. Coba lihat catatan Anda tadi di depan ya, di halaman sebelumnya. Ayat jurnalnya sama, DI pada cash. Selalu dicatat pada selling price-nya. Ya, jangan pernah mencatat itu pada prinsipalnya gitu. Selalu dicatat pada selling price-nya, DI pada cash. Kalau misalnya nanti trading ya, sama juga ayat jurnalnya, DI pada cash. Gitu ya. Yang membedakan nanti pas di akhir ayat jurnal penyesuaian UHGL tadi yang tadi saya sebut gitu ya. Jadi baik dia HFC, HFCS, trading, ayat jurnal pencatatan pembeliannya itu sama, DI pada cash gitu ya, DI pada cash. Oke, sudah selesai dicatat ya ini, DI cash. Nah, ini pasti saya tanya di ujian gitu ya. Kalau tadi kan
diskon, yang ini premium. Ya kalian belajar dua-duanya karena Anda kan belum tahu dapat tipe A atau tipe B ya. Bisa jadi tipe B saya bikin diskon, tipe A-nya premium. Jadi setara. Oke, cara mengisinya sama. Terdiri dari 5 kolom besar ya. Tanggal, cash receipt, kayak interest revenue, amortisasi, bonus carrying amount. Cash receipt rumusnya sama yang kayak tadi saya sebutkan. Ada 3 yang dikali-kalikan ya. Principal value dikali coupon rate-nya dikali sama period semi-annualnya. Ya, semi-annualnya. Makanya di situ 100.000 dikali coupon rate 10% dikali periode untuk semi-annualnya 6/12. Ya. Untuk interest revenue juga sama, ada 3 yang dikalikan. Apa itu? Si saling, oh sorry, bonus carrying amount-nya ya. Bonus carrying amount-nya dikali dengan market rate dikali sama period semi-annualnya. Makanya bonus carrying awalnya itu yang ini, 108.111 kan. Oke. Untuk amortisasi, kolom amortisasi tinggal selisih positifnya saja. 5.000 dikurang 4.324 dapat 676. Itu terus ke bawah. Nah, bedanya dengan yang tadi adalah karena ini premium, maka amortisasinya harus senantiasa dikurangkan dari BCA ya. Kenapa? Karena nilainya supaya bisa balik lagi ke prinsipal ya 100.000. Jadi setiap ada perbedaan antara nilai selling price dengan principal value itu wajib diamortisasi. Kalau dia premium kasusnya, maka amortisasinya harus senantiasa dikurangkan dari BCA-nya, bonus carrying amount, supaya bisa terus turun sampai ke 100.000 sebesar prinsipalnya. Itu ya. Jadi sekali lagi tolong Anda semua di luar kelas ini nanti latihan sendiri nih mengerjakan tabel ini gitu ya. Kalau bisa mengerjakan tabel ini dengan benar, soal lain juga bisa gitu ya. Karena prinsip mengerjakannya itu sama. Ya, dikerjakan sampai benar kayak gini. Pas mengerjakan tadi jangan dilihat dulu jawabannya, tapi dikerjakan dulu baru dicocokin ya. Ya, saya dulu belajar seperti itu. Sekali lagi, jangan sampai tidak latihan ini ya. Kalau tidak latihan ini, Anda tidak bisa nanti pas ujian. Kagok, salah gitu. Oke, sampai sini sudah. Nah, ini sama juga. Mencatat interest revenue-nya. Ya, penerimaan bunga pertama. Bedanya adalah DI-nya nih, untuk mencatat amortisasinya itu tidak lagi di debit. Ya, coba deh lihat buat Anda yang tadi mencatat ya, summary-nya di buku catatannya, kalau dia diskon tadi amortisasi DI-nya itu ada di debit ya. Nah, sekarang kita sudah di premium nih. Karena tadi secara konsep nilai BCA-nya harus selalu diturunkan, maka DI untuk represent amortisasinya itu harus ada di kredit. Ya, nih, cash, DI, interest revenue. Angkanya dari mana? Dari tabel yang tadi sudah dikerjakan. Cash 5.000, DI-nya 676, ya. Interest revenue-nya 4.324, ya, dari kolom pertama. Oke, dicatat dulu ayat jurnal ini. Seperti tadi saya sampaikan ya, meskipun bahasanya record interest revenue, yaitu berarti sudah include sama cash receipt-nya sama amortisasinya ya, segandeng. Karena dari tabel juga sudah menunjukkan itu gitu ya, maka harus dicatat semuanya. 5.000, 4.324 sama 6. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Di chapter ini tidak ada namanya interest expense ya, adanya interest revenue karena kita sekarang sebagai konteksnya sebagai investor ya, perusahaan yang bakal menerima return, bukan terbebani bunga. Makanya di chapter ini
dia terima cash, dia mendapatkan interest revenue gitu ya, karena dia seorang investor, pihak investor. Oke. Lanjut, ayat jurnal penyesuaian ya, buat juga ayat jurnal penyesuaian untuk accrued bunga dan tut ya, membuat ayat jurnal untuk recognize interest revenue-nya. Oke. Sama seperti diskon, hanya saja DI-nya sekarang ada di kredit ya. Angkanya dari mana, Mbak? Dari tabel juga yang tadi sudah disiapkan. Makanya saya bilang tabelnya itu dilatih untuk membuatnya. Kan kalau tabelnya salah, ayat jurnalnya juga salah angkanya gitu ya. Ya, ngambilnya juga dari 1 Januari 2020 ya. Karena yang 1 Juli kan tadi sudah dieksekusi, sudah lunas gitu ya, sudah beres. Yang belum adalah yang di depannya. Itulah yang disesuaikan. Oke, lanjut lagi. Mbak, jadi apa bedanya dengan yang sebelumnya gitu ya, HFC? Ini nih bedanya. Nah, ini yang disebut dengan, jadi gini, semua ayat jurnal yang di depan tadi tuh sama lah dengan HFC gitu ya. Dengan trading juga nanti sama. Yang membedakan adalah ayat jurnal ini. Jadi kalau investasinya itu diklasifikasikan sebagai HFCS, jadi kalau investasinya itu diklasifikasikan sebagai HFCS, dia wajib membuat ayat jurnal penyesuaian tambahan di akhir tahun ya. Ayat jurnal penyesuaian tambahan itu adalah yang ini. UHGL equity ya, fair value adjustment. Mbak, bisa nggak ayat jurnalnya fair value adjustment sama UHGL equity? Bisa ya. Jadi ini kan kondisinya dia rugi ya. Makanya ayat jurnalnya itu UHGL equity FVA. Ya. Kalau nanti dia gain berarti FVA pada UHGL equity. Ya, tinggal dibalik saja. Mbak kok tahu ini rugi itu ya? Cara berpikirnya sama seperti yang tadi. Coba dilihat di di tabel bonds carrying amount-nya itu kan sebenarnya nilai tercatat investasi kita ya 106.732 ya, itu nilai tercatat investasi kita. Tapi fair value-nya di pasar untuk bond sejenis itu 105. Coba kita punya investasi tercatat 106 di pembukuan kita. Terus di pasar 105. Turun kan nilainya. Berarti rugi kan. Nah, karena dia rugi yang belum terrealisasi ya, belum ada transaksi nyata gitu ya. Maka itu disebutnya unrealized holding, ya, unrealized holding gain or loss equity. Akhirannya wajib equity ya, karena tadi secara konsep dan standar eh, transaksi terkait HFCS ini ya bagian dari under comprehensive income, ya. Jadi dia masuknya bagian dari equity. Makanya tuh UHGL-nya tuh equity. Oke. 1732 selisihnya aja ya, tidak perlu bingung. 106.732 dikurang 105. Ya. Oke, dah. Ini kasus masih KFCS. Bagaimana kalau perusahaan ini punya beberapa investasi? Di sini contohnya 2 ya. Dia punya investasi di Watson, dia punya investasi di Ancom. Kalau ada 2 seperti ini ataupun lebih gitu ya, cara pengerjaannya adalah di total, amortize di total, fair value di total. Baru nanti didapat UGL-nya itu in total juga. Kalau di sini sih, nilai tercatatnya itu 293. Wah, fair value-nya turun drastis ya. Turun drastis ke 284. Berarti rugi banget ya. 9537. Berarti ayat jurnalnya tadi ya. UHGL FVA. Ya, silakan dicatat dulu nih ayat jurnal penyesuaian tambahan ya untuk si KFCS.
UHGL, equity, FWA. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Kalau yang ini, yang di PPT ya, soalnya memang ini ya, relatif sederhana ya contoh yang ini. Karena tidak ada beginning balance dari FWA-nya ya atau UHGL. Nanti saya kasih soal untuk kita bahas di sesi ini kok ya. Dimana kalau ada beginning balance-nya ya. Kalau ada beginning balance-nya jangan panik karena prinsip mengerjakannya tuh sama persis waktu kalian DDA 1. Pakai T-account aja supaya mudah gitu ya. Nanti menggunakan T-account untuk mendapatkan angka penyesuaiannya berapa. Kalau ada beginning balance, terus ada ending balance. Itu ya. Jadi semuanya kalian sudah pernah dapat basic-basicnya di DDA 1. Oke, ini sudah ya. Saya skip aja karena sama intinya gitu ya. Kalau dijual pun ya cash, loss on sale of investment, debt investment gitu. Sama persis. Ini juga kalau dia punya beginning balance ya, nanti lebih jelas waktu di soal aja ya. Kalau di sini masih ngawang-ngawang. Ini penyajiannya di balance sheet sama income statement. Ini untuk wawasan saja, saya tidak bertanya sampai di sini waktu ujian ya. Nah, sekarang kategori ketiga. Kategori ketiga itu adalah trading ya. Jadi tadi helpful collection sudah, HFCS sudah, atau available for sale sudah. Sekarang yang terakhir, trading. Yang tadi dia jual belinya sangat aktif ya untuk investasinya ini. Belinya hari ini dijual nanti sore juga bisa gitu ya. Itu trading. Saking cepatnya. Memang dibeli untuk tujuan jual beli. Sama ini tadi sudah dijelaskan ya di depan measurementnya menggunakan fair value dan nanti di akhir periode tetap ada ayat jurnal tambahan ya. Tapi UHGL-nya itu nanti income ya. Ini yang saya maksud, bentar saya lompat dulu. Ini ayat jurnal yang membedakan dari HFCS. Kalau HFCS tadi belakangnya itu equity ya, ingat ya, UHGL equity. Kalau dia trading belakangnya itu income. Untuk menunjukkan bahwa nanti transaksinya ini memang trading dan dia bagian dari net income itu ya. Jadi nanti ujian jangan sampai salah ya, jangan sampai tidak tahu gitu. Apa beda HFCS dengan trading ayat jurnalnya? Semuanya sama kecuali yang ini. Kalau dia trading, ayat jurnal penyesuaian tambahannya adalah bernama UHGL income. Ya, saya sampaikan dulu di awal supaya sudah ngeh ya, sudah aware bedanya apa. Kalau HFCS tadi UHGL equity, kalau trading UHGL income. Nah, ini sama kok dengan yang tadi ya. Misalnya dia punya investasi atau portofolio di beberapa perusahaan di Burlington, GM, Time gitu ya. Konsep pekerjaannya sama. Semua amortized cost dijumlah, semua fair value dijumlah, baru kita identifikasi dia untung atau rugi. Coba nih latihan. Nilai tercatat cuma 314. Fair value-nya naik jadi 318. Berarti dia gain ya, untung. Ini juga sama ya. Nah, kalau dia untung berarti UHGL-nya ada di kredit ya. Karena kan kalian sudah belajar ya, kalau dia loss itu, loss normal balance-nya di debit ya. Kalau gain normal balance-nya di kredit. Kalau yang tadi kasusnya dia gain, makanya UHGL-nya itu ada di kredit. Oke. Ini dicatat juga ayat jurnalnya. Kalau tadi di HFCS dia kondisinya apa tuh loss ya tadi. Makanya ayat jurnalnya tadi UHGL equity pada FVA. Kalau di trading ini kasusnya yang di contoh ini ya dia gain. Ayat jurnalnya jadinya ini.
Mbak bisa nggak kalau HFCS gain? Ya bisa gitu ya. Bisa nggak kalau trading loss? Bisa. Jadi baik HFCS maupun trading itu bisa sama bisa dua ya. Bisa gain, bisa loss gitu. Bisa juga at par sih. Kalau at par berarti dia kayak nggak kayak kayak tidak untung tidak rugi ya. Berarti tidak ada ya jumlah penyesuaian tambahan ini. Tapi jarang sekali ya kasus itu. Biasanya pasti ada selalu perbedaan tuh antara amortized cost dengan fair value. Oke, ini sudah sebenarnya ya. Ini cuma penekanan saja fair value option. Oke, materi chapter 17 part 1 selesai ya, debt investment selesai. Kalau yang ini sudah bagian dosen berikutnya ya, saya tidak menjelaskan. Karena karena teori, konsep, dan standar materi ya sudah saya sampaikan, sekarang tambahan dua soal berikutnya ya. Oke. Nah, soal yang saya kasih ini juga tolong dikuasai gitu ya. Kita mau bahas soal yang ini dulu, soal nomor 4 dulu. Apa soal nomor 1 dulu ya? Sebentar. Soal nomor 1 dulu deh. Ya ini 17.1 ya. Ya, yang ini dulu. Tolong eh, dibaca dulu sambil dikerjakan dulu sebentar ya. Nanti yang mau jawab silakan ya, Lisan. Saya sambil ke belakang dulu sebentar.
Oke, yuk siapa yang mau coba yang A? Asumsinya, klasifikasinya adalah held for collection. Kasusnya ini dia apa ini? Premium ya. Ya, premium karena eh, selling price-nya di atas prinsipalnya ya. Yang A itu mestinya DI pada cash ya. Oke, clear ya. Saya rasa yang A DI pada cash 108660. Terus yang B, journal entries related to helpful collection untuk 2013. Ya udah, berarti angkanya semuanya sudah given ya di tabel. Cepat saja ya, supaya masih sempat bahas satu soal lagi nanti. Ini ya, cash, DI, interest revenue. Sama persis yang kayak di PPT tadi ya. Ayat jurnalnya, cash, DI, interest revenue. DI-nya ada di kredit karena nilai nilai investasi DI-nya harus senantiasa diturunkan, dikurangi ya, supaya bisa balik ke 100.000 sebesar prinsipalnya. Oke. Terus 2015. Kalau 2015 berarti ya ambil angkanya dari tanggal 2015 ya, Desember 31. Udah, selesai ABC. Oke. Berikutnya, siapkan ayat jurnal untuk pembelian bonds kalau dia diasumsikan sebagai trading. Ya, gimana Mbak kalau dia trading? Tadi konsepnya sudah dijelaskan waktu kuliah ya. Nih, yang C itu, sorry, yang D itu ya DI cash ya, DI cash. Kalau HFCS Mbak sama DI cash juga gitu ya. Terus yang E, ayat jurnal di 2013 ya ini. Ini saya lanjutkan sama si kalau gimana kalau dia eh, apa itu trading ya, trading ini sudah gimana kalau dia HFS ya sekalian aja ya. Jadi yang D saya kira clear, baik dia trading maupun IFS itu sama DI pada cash. Saya advance ya soalnya. Yang E itu siapkan ayat jurnal untuk tahun 2013. Nih, cash DI interest revenue. Angkanya ambil dari tabel. Tuh, 7.000 1567 sama 5433. Ya, itu ada di tabel yang tahun 2013. Bedanya adalah karena ini trading, maka harus ada ayat jurnal tambahan ini toh, yang tadi sudah diajarkan ya. Nih, namanya itu belakangnya tuh income ya. Kalau dia AFS, nama belakangnya itu ini equity. Jadi nanti kalau di ujian mestinya sudah tahu ya ketika diminta seperti ini gitu ya. Ayat jurnal penyesuaian untuk yang trading, untuk yang AFS. Kalau salah di sini ya udah salah gitu ya. Karena ini namanya sudah fix diatur oleh standar gitu ya. Trading income, AFS atau HFCS dia equity. Mbak angkanya dari mana? 593 gitu ya. Nggak ada di tabel. Ya di tabel atas dia memang tidak ada. Tapi kalian berpikir dari tabel tambahan berikut yang ini loh. Yang ini nih, coba dilihat yang following schedule ini di 2013 kan amortized cost-nya nilai tercatatnya itu 107,093 ya. Itu nilai tercatat investasi kita loh. Tapi di pasar harganya lagi turun. Berarti rugi kan? Kalau rugi berarti loss. Loss itu berarti di debit. Nah, makanya ayat jurnalnya gini. UHGL, income, fair value adjustment. Selisihnya 593. Gitu ya, sama. Persis dengan AFS, bedanya tadi. Hanya belakangnya buntutnya ganti equity. Oke, terus
Lanjut, yang F ini susah. Kenapa susah? Karena di 2013 itu saldo balance-nya sudah muncul ya untuk fair value adjustment. Terus tiba-tiba dia nanya, Ayah Jurnal untuk 2015. Ya. Jadi soalnya ini cukup menjebak gitu ya. Menjebaknya kenapa? Karena 2014 dia tidak tanya dulu, dia lompat nanyanya 2015. Efeknya emang apa, Mbak? Efeknya adalah perubahan dinilai ininya balance dari fair value adjustment-nya. Coba, ini saya tunjukkan jawabannya ya. Kalau ini eh, yang cash, DI, interest revenue ini sudah tidak perlu saya jelaskan ya, karena tinggal ambil dari tabel atas ya, angkanya tuh match semua nih, 17285272. Yang bikin PR itu ini loh, nih, dari mana ini 122 gitu ya, dari mana ini 122. Nah, untuk bisa ketemu angka 122, kalau kalian menggunakan cara tadi tuh, ini 2015 ya, ini 2015, coba dilihat. 103.719 terus dengan 105.650. Kalau kalian cari selisihnya ini, nggak akan dapat tuh 122 gitu ya. Jadi dari mana Mbak 122-nya? Nah, ini jadinya cerita bersambung ya. Cerita bersambung, lihat nih di account yang sudah saya buat ya. Jadi di awal 2013 tadi kan ada saldo dari fair value adjustment ya. 2013 ini loh. Mana itu tadi 2013 nih. Udah muncul ya 2013 sudah muncul saldo dari UHGL maupun fair value adjustment ya. 593 di kredit. Nih, saya taruh di kredit. Mbak kok bikin T account untuk FVA saja gitu. Kalau kalian pakai T account untuk UHGL juga sama hasilnya gitu ya. Karena itu sepasang. Jangan menghabiskan waktu deh gitu ya. FV aja tuh sama nanti hasilnya. Kalau kalian mau bikin T account untuk UHGL-nya juga boleh gitu ya. Tapi saya lebih pilih membuat T account untuk FVA-nya gitu ya, Fair Value Adjustment-nya. Jadi di akhir 2013 saldonya ada 593 hmm, di apa tuh di kredit ya tadi. Dari ayat jurnal kan ketahuan dia kredit. Nah, terus di 2014 kalian cari dulu uh, endingnya tuh berapa adjustmentnya. Ini saya cari di sini, tolong dilihat yang ini nih. Ya, 2014 dari soal kan dikasih tahu amortized cost-nya 105, fair value-nya 107, berarti itu gain kan? Nilai tercatat aja 105, di pasar naik jadi 107, berarti dia gain. Nah, 2053 ini kalian pindahkan ke T account di sini letaknya. 2053. Nah, baru ada adjustment di 2014. Ya, adjustment 2014 berarti gimana cara kredit segini bisa jadi debit segini. Ya, berarti ada adjustment sebesar nih, ya. 593 ada adjustment 2646 itu kan bakal jadi 2053 di debit gitu ya. Mbak kok tahu ini 2053 itu di debit? Tuh. Iya, dia kan kondisinya gain. Kalau gain berarti fair value-nya tuh nambah ya. Fair value adjustment-nya tuh nambah di debit. Oke. Terus sama caranya untuk mencari adjustment di 2015 harus cari dulu nih endingnya di 2015 berapa. Makanya saya buat lagi nih caranya di sini. Amortnya 103, fair value-nya 105. Wah, gain lagi. Berarti di debit lagi nih FVA-nya. Nih ya. Fair value adjustment-nya tuh yang maksudnya nambahin nilai dari investasinya gitu. Gampangnya itu. Dan terus bikin adjustment. Adjustment kalau yang kalian T account waktu DDA juga sama kan? Gimana cara ending 2014 bisa jadi ending 2015 segini. Berarti ada penyesuaian di sini. Oke. Karena 2053 dikurang 122 dapat 1931. Nah, angka 122 inilah yang dibuat ayat jurnalnya. Ini UHGL income 122. Mbak, kenapa ayat jurnal UHGL-nya di debit? Ya iya, ini kan adjustment posisinya 122 ini ada di kredit toh. Berarti FVA-nya di jurnalnya di kredit nih. FVA-nya di kredit. FVA-nya di kredit.
ya. Untuk trading akhirannya income, untuk AFS akhirannya equity. Oke, soal yang ini selesai, ada pertanyaan dulu. Kita mau bahas satu soal lagi. Oke, kalau tidak ada langsung loncat ya satu soal berikutnya nih. Oke, yang ini tolong dipahami juga karena saya tanyakan di ujian gitu ya. Kalau di PPT tadi, di materi tadi ya, di PPT eh, itu angka present value-nya sudah given, sudah dikasih tahu gitu ya. Jadi tinggal pakai. Sekarang kasusnya bagaimana kalau nilai present value-nya itu tidak dikasih tahu, tapi diberikan informasi present value untuk $1 dan informasi present value untuk annuity gitu ya. Jadi ini mirip waktu kalian DDA 2 gitu ya. Present value-nya dihitung dulu. Nah, ini untuk refresh saja ya. Jadi soalnya seperti ini, jangka waktunya itu membeli obligasi di 1 Januari 2023, jangka waktunya 10 tahun, nilainya prinsipalnya 1 miliar, kupon rate-nya 10%, semi-annually, 30 Juni, 31 Desember ya, terus market rate-nya 12%. Yang diminta hitung nilai obligasi saat 1 Januari 2019. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti mesti dicari dulu ya present value atau selling price dari si bondsnya, investasi bondsnya. Nah, tapi sebelum ke sana, karena dia semi annually ya, ada beberapa hal dulu yang perlu kalian update. Ini penting banget, jangan sampai ini terlewat, gitu ya. Kenapa tadi diupdate? Karena ada eh, nah, ada informasi tambahan mengenai yang dia mesti bayar bunga itu semi annually gitu ya. Itu mempengaruhi perhitungan. Jadi periode yang awalnya 10 tahun, kalau misalnya setahun ada 2 kali bayar bunga, maka jumlah periodenya itu bukan lagi 10 tapi 20 ya. Jadi gini, kan normalnya itu tahunan ya, setahun. Tapi kan di sini tadi dibilang penerimaan bunga itu 2 kali setahun, 30 Juni sama 31 Desember. Itu artinya apa? 1 tahun itu artinya terdiri dari 2 periode ya, 2 semester. Nah, berarti kalau aja 1 tahun jadi 2 periode, 10 tahun berapa periode? 20 kan, dikali 2 ya. Oke, paham ya? 1 tahun aja kalau dipecah jadi 2 periode, kalau dia punya 20 tahun, kalau dia punya 10 tahun jadi berapa periode? 20. Nah, efeknya apa? Market rate-nya harus juga diupdate. Market rate-nya kan tadi 12 ya. 12% itu setahun. Kalau setahun dipecah jadi 2, berarti 12%-nya juga dipecah jadi 2 dong. 6%, 6%. Ya. Kupon rate-nya juga diupdate. Yang tadinya 10% setahun, karena dipecah 2, maka 1 periode 5%, 5%. Toh kalau di total ya balik lagi ke 10 gitu ya. Jadi periodenya dikali 2, eh, kupon rate sama market rate-nya dibagi 2 gitu ya. Nah, inilah yang akan menjadi dasar pengerjaan present value-nya. Ya, sekali lagi saya kasih penjelasan di sini. Untuk menghitung present value, selalu gunakan updated period dan updated market rate untuk menghitung eh, present value-nya. Gitu ya. Jadi untuk mencari present value factor harus menggunakan updated period dengan updated market rate ya untuk memilih ini loh, kan ada banyak informasi ya di sini tuh, banyak banyak banget informasinya. Buat apa sih Mbak gitu ya? Buat menguji pemahaman Anda semua ya. Paham tidak konsep yang diberikan gitu, paham tidak materi yang diberikan. Jadi dari banyak ini jangan dipakai semua, yang dipilih itu cuma yang
Ini 26% gitu ya. Jadi nanti kita akan pakai 26% ini 0,312 sama 11,47 ya. Jadi angka-angka yang lain buat apa tuh Mbak? Buat mengecoh ya, buat mengecoh. Kalau yang tidak paham pasti dia bingung pakai yang mana gitu ya. Tapi kalau yang paham konsep materi dia akan tahu cukup pakai yang 20 dengan 6%. Nih, 0,312, 11,47. Oke. Terus Mbak cara ngitungnya gimana gitu ya. Ini cara ngitungnya. Jadi untuk prinsipal yang 1 juta itu harus dikalikan dengan present value $1 untuk 20 period at 6%. Nih ya, yang tadi saya bilang 1 miliar dikali ini. Untuk ngitung interestnya dikalikan dulu, cari dulu interestnya ya. Interest itu gimana cara mencarinya? Coupon rate-nya dikali sama prinsipal ya. 5% dikali sama eh, 1 miliar, 50 juta. Nah, baru masuk present value-nya itu tadi, yang ini, 11,47 ya. Annuity itu maksudnya angsuran ya, anuitas secara rutin. Itu kan cocok untuk interestnya gitu ya. Karena interest tadi memang rutin bayarnya kan. Kalau satu itu untuk prinsipal ya, untuk pokoknya. Karena pokoknya itu ya jatuh tempo sekali aja gitu kan. Makanya dia menggunakan PV 1. Kalau interest menggunakan PV annuity. Nah, tadi dia memang anuitas, angsuran secara rutin, secara berkala. Setelah ini dikalikan, dapat, ini dikalikan juga dapat, di total. Berarti present value atau selling price dari bonds-nya adalah 885.500. Ya. Nah, kalau yang di PPT tadi, sekali lagi itu angkanya sudah given semua. Tapi cara menghitungnya di belakang ya seperti ini gitu ya. Saya menunjukkan itu. Di buku mestinya juga ada sih cara perhitungannya gitu ya. Jadi yang tadi kalian peroleh di PPT itu ya cara ngitungnya sama kayak gini prinsipnya gitu ya. Nah, yang B pasti saya akan tanya tabel amortisasinya. Ya, ini saya tunjukkan aja ya. Cara ngisinya sama banget yang kayak tadi saya jelaskan panjang lebar. Period, cash, receipt ya atau interest receivable, interest revenue, amortisasi. Yang ini opsional sih, kolom ini opsional. Hilang aja juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tadi di buku contohnya ada 5 kolom toh, tuh 2, 3, 4, 5. BCA-nya kok belum sampai 1 miliar, Mbak? Mbak kata Mbak tadi dia mesti balik ke prinsipal. Ya iya, ini kan Mbak masih ngitung sampai 6 periode aja toh. Kalau ini dilanjutkan ke bawah nih, itu akan balik lagi ke 1 miliar. Ya, kalau nggak percaya coba aja sendiri. Ya, jadi bonds carrying amount-nya di sini ingat dia harus selalu ningkat ya. Jadi amortisasinya selalu nambah-nambah-nambah ke BCA supaya nanti bisa kembali lagi ke 1 miliar. Oke. Ayah jurnal yang C, udah gampang ya, DI cash kan. Terus lanjut. Ini udah tinggal enak nih menjelaskannya ya. Karena angkanya sudah given semua ya. Nih, DI cash. Ini amortisasi sama penerimaan bunga. Ya, angkanya tinggal ambil dari tabel. Sudah clear ya ini. Oh ya, oke. Kemudian yang D tidak ada masalah ya mestinya. Tadi sudah diajarkan juga ya. Eh, yang yang E ini mungkin yang baru ya. Jika pada akhir tahun ketiga dilakukan pelunasan 50%-nya dengan nilai 460 juta. Hitung untung rugi transaksi ini buatlah ayat jurnalnya. Sekali lagi, kalau yang di PPT tadi, yang di PPT buku ya, itu asumsinya dia menjual semuanya. Ya, kalau di soal ini saya modif. Yang dijual itu cuma 50%-nya. Emang bisa, Mbak? Bisa, gitu ya, bisa. Mau jual 25%-nya juga bisa. Mau jual 80%-nya juga bisa. Ya, di soal ini saya tegaskan penjualannya hanya 50% aja. Jadi dari total investasi yang dijual setengahnya. Nah, caranya adalah
karena dia dijual di akhir tahun ketiga, maka ini kan, akhir tahun ketiga itu ini kan, BCA-nya itu 907.332. Tapi kalian harus kalikan dulu dengan 50%. Kenapa, Mbak? Iya dong, kan yang dijual cuma 50%-nya, maka bonus carrying amount yang kalian hitung ya juga 50%-nya gitu ya. Makanya di sini 453 itu dapatnya dari 907 sekian ini dikali sama 50%. Karena yang dijual eh, karena yang dijual cuma 50%-nya, maka bonus carrying amount-nya juga disesuaikan menjadi 50% aja. Terus harga jualnya berapa? Tadi di soal ada 460 juta. Nah, sekarang analisis. Nilai tercatat 453, dijual 460. Wah, untung gitu ya, rugi. Nah, berarti ada gain ya, 633. Nah, sama seperti konsep yang di PPT tadi, ketika ada penjualan di tengah-tengah periode ya, sebelum jatuh tempo harus membereskan amortisasinya, membereskan juga apa tuh bunganya gitu ya. Nah, jadi ayat jurnalnya ini pas di akhir tahun ketiga kan sebenarnya cashnya itu 50 juta ya, yang ini ya. Karena dijual cuma 50%-nya, maka masing-masing itu juga dikali 50%. 50 dikali 50 juta dikali 50%, 25 ya. 54.188 dikali 50% dapat 27. Terus debt investment-nya juga nih, 4188 dikali 50%. Ya. Terus jurnal penjualannya. Tadi dia jualnya itu untung ya. Dah ini. Cash, DI, gain on sale. Angkanya udah given dari sini. Udah bukan given, udah dihitung di sini ya. Nih 453, 460 tadi dia dapat nih. Dah ini kalau dia eh, bunga dan amortisasi, terus ini penjualan investasi obligasinya. Kalau yang kalian lihat di PPT tadi, dia udah ngegabung langsung gini ya. Di ujian terserah kalian mau digabung atau mau dipisah, eh, disesuaikan dengan eh, nyamannya kalian seperti apa saja gitu ya. Soalnya nanti kalau di jawaban saya bisa bikin dua seperti ini. Dipisah seperti apa, digabung seperti apa gitu ya. Kalau digabung berarti ya cash. Nih tinggal tambah toh 25 tambah 46. Oh, sorry. Oh ya, benar. 25 ditambah 460. Ingat ya, kalau kalau di PPT tadi dia sudah langsung dalam bentuk gabungan ya. Kalau terpisah ya seperti ini. Dua-duanya benar. Ya. DI-nya gimana Mbak? DI-nya lebih kuat ada di kredit ya. Maka DI-nya di sini tapi jumlahnya 453 dikurang 2094 ya. Interest revenue tinggal ambil dari atas nih. Interest revenue 27. Gain on sale-nya 33. Udah. Mau dipisah atau digabung itu sama saja ya. Oke. Materi sudah ya. Materi sudah. Bahas soal juga sudah. Oke. Untuk kisi-kisi setiap perkuliahan juga saya sudah kasih tahu ya. Eh, jadi saya tidak akan mengulangi kisi-kisi dari saya. Silakan didengarkan saja recordingnya. Eh, untuk tugas juga sudah jelas ya di IMAS, karena di sesi satu saya sudah memaparkan semua deadline dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ada yang telat ya itu bukan tanggung jawab saya lagi gitu ya. Karena di sesi satu saya sudah menyampaikan dengan detail aturannya seperti apa, deadline-nya juga sejak lama sudah dikasih gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.